Selama ribuan tahun, manusia mengira kita semua mengalami realitas internal dengan cara yang sama. Tapi bagaimana jika asumsi itu keliru, bahkan secara fundamental? Bayangkan luasnya alam semesta, penuh misteri yang menunggu untuk diungkap. Ternyata, ada alam semesta lain yang tak kalah luas dan misterius, tersembunyi di dalam diri kita. Fakta mengejutkan ini baru disadari ilmuwan, mengubah pemahaman kita tentang kesadaran. Jutaan manusia hidup tanpa mata pikiran atau suara hati, sebuah kondisi yang mengubah segalanya. Fenomena ini sama menakjubkannya dengan penemuan planet baru di galaksi yang jauh. Kalau kamu suka konten yang mengungkap misteri semesta, baik di luar maupun dalam diri kita, pencet subscribe sekarang. Pernahkah kamu diminta membayangkan apel merah di dalam benakmu? Mayoritas kita bisa melihat apel itu lengkap dengan warna dan teksturnya, seolah ada di depan mata. Namun, bagi jutaan orang di seluruh dunia, kemampuan itu tidak ada. Mereka tidak bisa menciptakan gambar mental, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Kondisi ini disebut aphantasia. Aphantasia pertama kali diidentifikasi secara formal pada tahun 2015 oleh tim peneliti di University of Exeter, setelah seorang pasien melaporkan kehilangan kemampuan visualisasi mentalnya pasca operasi. Studi menunjukkan bahwa kondisi ini jauh lebih umum dari yang kita duga sebelumnya. Artinya, puluhan juta manusia tidak punya mata pikiran. Perbedaan antara visualisasi mental dan aphantasia bisa diibaratkan perbedaan antara melihat galaksi Bima Sakti dengan mata telanjang dan hanya memahami konsepnya. Bagi penderita aphantasia, ingatan tentang masa lalu mungkin berupa kumpulan fakta, bukan tayangan ulang visual. Mereka tahu apa yang terjadi, tapi tidak melihatnya kembali. Ini seperti menjelajahi sebuah eksoplanet yang baru ditemukan. Kita tahu data-datanya, komposisinya, tapi kita tidak bisa membayangkan pemandangannya secara visual di benak kita. Penemuan aphantasia memaksa kita untuk menyadari bahwa pengalaman internal manusia bisa sangat beragam, bahkan di level yang paling fundamental. Ini mengubah pemahaman kita tentang kesadaran itu sendiri. Namun, mata pikiran hanyalah satu aspek dari lanskap internal kita. Ada dimensi lain yang tak kalah mengejutkan, sebuah fenomena yang disebut suara hati yang senyap. Selain mata pikiran, banyak dari kita juga memiliki suara hati atau monolog internal, sebuah narasi tak henti yang berbicara di dalam kepala kita, membimbing pikiran dan keputusan. Tapi, bagaimana jika monolog internal itu tidak pernah ada? Bagi sebagian orang, tidak ada suara, tidak ada kata-kata, hanya konsep murni yang mengalir dalam benak mereka. Ini disebut anendophasia. Penelitian tentang anendophasia masih relatif baru, seringkali muncul dari diskusi tentang aphantasia. Ini menyoroti bahwa berpikir bisa terjadi dalam berbagai mode yang berbeda-beda. Estimasi awal menunjukkan bahwa fenomena ini mungkin lebih umum dari yang kita kira, mempengaruhi sebagian besar populasi. Sebagian besar manusia berpikir tanpa suara hati. Ini seperti membandingkan komunikasi verbal di bumi dengan komunikasi nonverbal yang mungkin dilakukan peradaban alien di galaksi lain, sama-sama valid tapi sangat berbeda. Bagi mereka yang tidak memiliki monolog internal, pemikiran mungkin terasa lebih cepat, lebih cair, dan kurang terstruktur oleh bahasa. Mereka langsung memproses ide, bukan kalimat. Analogi kosmisnya, seperti kita mempelajari lubang hitam. Kita tidak bisa melihat dalamnya, tapi kita bisa memahami efek dan konsepnya melalui data dan model fisika yang kompleks.
Penemuan Anendopasia mengubah cara kita memahami kecerdasan, kreativitas, dan bahkan sifat dasar dari kesadaran itu sendiri. Ini membuka pintu ke pemahaman yang lebih kaya tentang pikiran manusia. Jadi, jika ada orang yang tidak melihat atau tidak berbicara dalam benaknya, lantas bagaimana mereka mengalami realitas? Dan apa implikasinya bagi kita semua? Penemuan aphantasia dan anendopasia adalah pengingat kuat bahwa pengalaman pribadi kita mungkin tidak universal. Ini adalah dark matter dalam kesadaran manusia yang sebelumnya tak terlihat. Seperti halnya penemuan planet ekstrasurya yang mengubah pandangan kita tentang kelangkaan bumi, fenomena ini mengubah pandangan kita tentang normalitas dalam pikiran manusia. Implikasinya sangat luas. Dari cara kita mengajar, berkomunikasi, hingga bagaimana kita berempati. Seseorang dengan aphantasia mungkin kesulitan dengan instruksi visual, sementara anendopasia mempengaruhi internalisasi verbal. Studi pencitraan otak awal mulai mengungkap perbedaan neurologis yang mendasari kondisi-kondisi ini. Otak mereka bekerja secara fundamental berbeda. Ini seperti membandingkan dua galaksi yang berkembang dengan hukum fisika yang sedikit berbeda, menghasilkan struktur yang sama-sama kompleks namun unik. Penelitian terus berlanjut, menggunakan teknologi canggih seperti fMRI dan EEG untuk memetakan perbedaan neurologis ini, mencari tahu bagaimana otak menciptakan pengalaman realitas yang begitu beragam. Seperti halnya misi-misi luar angkasa yang menyingkap keanehan alam semesta, penemuan ini mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa apa yang kita anggap universal hanyalah satu dari banyak kemungkinan. Alam semesta kesadaran manusia terbukti jauh lebih kompleks dan kaya daripada yang kita bayangkan. Ini adalah frontier eksplorasi terbaru, tak kalah menantangnya dari perjalanan ke bintang-bintang terjauh. Memahami perbedaan ini bukan hanya tentang mengenali kondisi, tetapi tentang merayakan keragaman pengalaman manusia, seperti kita merayakan keragaman galaksi di kosmos. Kita hidup di era di mana penemuan-penemuan besar tidak hanya terjadi di teleskop yang mengamati alam semesta jauh, tetapi juga di dalam laboratorium yang meneliti kedalaman pikiran manusia. Aphantasia dan anendopasia adalah bukti nyata bahwa realitas bukan pengalaman monolitik. Setiap individu adalah sebuah alam semesta, dengan hukum fisika dan pengalaman uniknya sendiri. Fakta Uni percaya, semakin kita memahami kompleksitas internal diri kita, semakin kita bisa mengapresiasi keajaiban dan misteri alam semesta yang lebih besar di sekitar kita. Keduanya saling terhubung secara mendalam. Setelah mendengar fakta ini, menurut kamu, apakah kamu memiliki mata pikiran dan suara hati yang aktif? Atau mungkin kamu menyadari pengalamanmu berbeda? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah. Jika video ini membuka perspektif baru bagimu, jangan ragu untuk bagikan ke teman dan keluarga. Siapa tahu, mereka juga menemukan sesuatu yang baru tentang diri mereka. Terima kasih sudah menyaksikan Fakta Unik. Teruslah menjelajahi misteri alam semesta, baik yang di luar sana maupun yang ada di dalam diri kita. Sampai jumpa di video berikutnya.